Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, NIM D022315. Prodi Informatika, Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan membawakan materi tentang ANOPA satu arah dan ANOPA dua arah. ANOPA satu arah digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara lebih dari dua kelompok independen. Ini adalah alat yang berguna untuk menentukan apakah ada bukti bahwa setidaknya satu dari kelompok tersebut berbeda secara signifikan dari yang lain dalam hal variabel yang diukur. Untuk komponen utamanya, variasi antar kelompok atau between group range mengukur variabilitas antara rata-rata kelompok. Ini mencerminkan efek dari perlakuan atau kondisi yang berbeda di setiap kelompok. Variasi dalam kelompok atau win group range mengukur variabilitas dalam setiap kelompok. Ini mencerminkan variasi individu dalam kelompok yang sama. Kemudian proses uji ANOPA satu arah. Yang pertama, menghitung F statik. F statik adalah rasio antara variasi antar kelompok dan variasi dalam kelompok. Kemudian menentukan signifikansi. Jika F statik besar dan P value yang terkait berada di bawah tingkat signifikansi yang telah ditentukan, biasanya 0,05, maka ada bukti bahwa setidaknya satu rata-rata kelompok berbeda. Asumsi ANOPA satu arah. Pertama, normalitas. Data dalam setiap kelompok terdistribusi secara normal. Kemudian homogenitas varians. Varians antar kelompok adalah sama atau homokedastisitas. Yang independensi observasi dalam setiap kelompok adalah independen. Kemudian untuk ANOPA dua arah atau analisis varians. ANOPA dua arah digunakan untuk menguji pengaruh dua faktor independen pada satu variabel dependen serta interaksi antara kedua faktor tersebut. Ini sering digunakan ketika ada dua variabel kategoris yang dapat mempengaruhi hasil dan peneliti ingin memahami efek individu dan interaksi mereka. Komponen utamanya, pertama, pengaruh utama atau main effect, mengukur dampak masing-masing faktor independen terhadap variabel independen. Kemudian interaksi atau interaction effect, mengukur apakah ada interaksi antara kedua faktor independen yang mempengaruhi variabel dependen. Proses uji ANOPA dua arah. Pertama, menghitung F statik. ANOPA dua arah menghasilkan 3 F statik, satu untuk setiap pengaruh utama dan satu untuk interaksi. Kemudian menentukan signifikansi. Jika salah satu F statik besar dan P value yang terkait berada di bawah tingkat signifikansi yang telah ditentukan, biasanya 0,05. Ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari faktor tersebut atau interaksinya. Asumsi ANOPA dua arah. Normalitas, homogeneitas, independensi. Normalitas ini dalam setiap kelompok terdistribusi secara normal. Varians antar kelompok adalah sama atau homogeneitas. Kemudian independensi, observasi dalam setiap kelompok adalah independen. Perbedaan antara ANOPA satu arah dan dua arah kita bisa lihat dari jumlah faktor independen. ANOPA satu arah, satu faktor independen. Sedangkan dengan ANOPA dua arah, dua faktor independen. Analisis interaksinya itu ANOPA satu arah tidak menguji interaksi karena hanya ada satu faktor. ANOPA dua arah menguji interaksi antara dua faktor. Kompleksitasnya yang di bagian ANOPA satu arah
lebih sederhana dan digunakan ketika hanya ada satu faktor yang diuji. Sedangkan ANOVA dua arah lebih kompleks dan digunakan ketika dua faktor dan interaksinya perlu dianalisis. Contoh penerapannya ANOVA satu arah misalnya dalam studi tentang efek tiga jenis pupuk terhadap pertumbuhan tanaman, ANOVA satu arah dapat digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata pertumbuhan tanaman berbeda antara ketiga jenis pupuk tersebut. Sedangkan ANOVA dua arah misalnya dalam studi tentang efek dua jenis pupuk dan dua jenis tanah terhadap pertumbuhan tanaman, ANOVA dua arah dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh masing-masing jenis pupuk dan tanah, serta interaksi antara jenis pupuk dan tanah terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ANOVA satu arah dan dua arah adalah alat penting dalam analisis statik untuk menguji perbedaan rata-rata dan pengaruh faktor independen terhadap variabel dependen. Memilih jenis ANOVA yang tepat tergantung pada jumlah faktor yang ingin diuji dan apakah interaksi antara faktor-faktor tersebut penting untuk dianalisis. Asumsi dasar dalam kedua metode ini penting untuk mendapatkan hasil yang valid dan dapat diinterpretasikan dengan benar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.